ankahtuka wa zawwaztuka makhtubatan bi banati Wardah maghfirah binti Samuri 'ala al-mahri khataman min adh-dhahab waznu qadra gharam wa nisab wa kitab syarh mumti 'ala zad al-mustaqni li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa huwa 15 mujalladan halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madkur halan. Tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna radha wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji milik Allah Jalla wa ala yang kita senantiasa memujinya, tiada bosan-bosannya, karena Allah Jalla wa ala lah yang telah menakdirkan kita semua berkumpul di tempat ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita nanti di akhiratnya. Di akhirat bersama orang-orang yang soleh, orang-orang dari kalangan aba wal ahlin wal abna, zuriat keturunan-keturunan mereka dan orang-orang yang kita cintai, sebagaimana Allah Jalla wa ala firman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti di surga dikumpulkan, maka berkata Imam Ibnu Katsir, jama'a bainahu wa baina ahbabihim minal abai wal ahlin wal abna mimman huwa salih dukhul jannati minal mu'minin. Nanti di surga ada namanya surga keluarga. Di sana dimasukkan bersama keluarga seluruhnya. Orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal, yang kita cintai, dikumpulkan dari orang-orang mukmin yang Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam surga. Inilah yang kita harapkan. Bahkan kaum muslimin ada namanya syafaat sahabat. Oleh karenanya persahabatan yang baik, yang bertakwa, yang saleh di dunia berujung kepada kebahagiaan di akhiratnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika dua sahabatnya atau sahabat-sahabat yang sebagiannya dimasukkan Allah Jalla wa ala ke dalam surga, sebagian dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka bertanya, ya, wahai Rabbi, ya, mereka adalah sahabat-sahabat kami, yusalluna ma'ana, mereka dahulu sholat di dunia bersama kami, sholat jamaah bersama kita, wa yahujjun, berhaji sama-sama, mungkin satu kloter sama-sama, ya, wa yasumun, dan sholat bersama kami, wahai Rabbi, namun dia ditakdirkan Allah Jalla wa ala masuk ke dalam neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah berfirman, yuqal, dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkan, masuk kalian ke dalam neraka. Namun Allah Jalla wa ala takdirkan mereka diharamkan jasadnya dijilat api neraka. Kemudian dia mencari teman-teman yang mereka kenal di dunia, maka Nabi SAW sebutkan fayukhrijuna khalqan katsiran, mereka banyak mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal ketika di dunianya yang Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam neraka, orang mukmin, orang muslim, tapi Allah Jalla wa ala tidak ampunkan sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Inilah syafaat sahabat-sahabat yang saleh di dunia. Ini kita harapkan perkumpulan kita ini kaum muslimin bersama Ustadz kita di KUA Pak Samsudin dan bapak-bapak yang hadir di sini, baik dari kakek mempelai ya, ataupun keluarga-keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang kita kenal, agar Allah Jalla wa ala masukkan kita ke seluruhnya ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Tapi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang menakjubkan dalam kitab Nikahus Shalihat. Ini adalah motivasi untuk kita kedua mempelai ya, dan kita yang sudah menikah, untuk agar kita semangat menjadi orang-orang yang saleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, yang kita doakan bersama-sama. Di antara dalam kitab Syekh Abdul Malik ya, Syekh Abdul Malik menyebutkan dalam kitab Nikahus Shalihat, menyebutkan cerita seorang ulama tabi'in. Dia adalah ulama yang terkenal, Syuraih dan Imam Asy-Sya'bi. Disebutkan di sini, sering saya ulang-ulang ketika mengisi nasihat dalam pernikahan, karena ini motivasi luar biasa agar kita menjadi orang yang saleh, keluarga yang sakinah. Iltaqa Asy-Sya'bi rahimallahu taala ma Syuraih al-Qadhi. Suatu ketika Imam Asy-Sya'bi berjumpa dengan Imam Syuraih al-Qadhi. Dzata marratin, satu ketika. Maka fasa'alahu Asy-Sya'bi Suraihan, maka berkatalah Imam Asy-Sya'bi kepada Suraih an halihi fi baitihi, tentang keadaan rumah tangganya. Ya, faqala lahu Syuraih, maka berkatalah Imam Asy-Sya'bi kepada Syuraih. Ya, berkatalah Imam Syuraih kepada Imam Asy-Sya'bi ketika ditanya tentang rumah tangganya, apa keadaan rumah tangganya. Maka Imam Syuraih berkata, seorang ulama tabi'in, bahkan sempat dijadikan qadhi di zamannya Ali bin Abi Thalib. Maka berkata, min isyrina aman lam ara ma yaqdibuni min ahli, sejak 20 tahun, bayangkan, kata Imam Syuraih, aku berumah tangga sejak 20 tahun, gak pernah sedikit pun keluargaku menyakiti diriku, gak ada aku melihat sesuatu yang aku benci. Ini kita contoh nih ya.
Kemudian faqala lahu Sya'bu, berkata Imam Asy-Sya'bi berkata kepada Syuraih, ya, wa kaifa dzalika? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi selama 20 tahun enggak ada keluargamu sedikit pun menyakiti dirimu? Ya, demikian terjemahan bebasnya. Faqala Syuraih, berkata Syuraih, min awwali lailatin dakhaltu ala imraati, suatu malam pertama aku masuk kepada istriku. Ini di garis bawahi. Suatu malam pertama aku masuk kepada istriku. Ya. Ra'aitu fiha hasanan wa jamalan nadiran. Aku melihat ternyata istriku cantik, rupawan. Ya. Cantik dia, rupawan. Ya, karena enggak boleh pacaran, enggak boleh, haram dalam Islam. Ya. Kemudian ketika dia menikah, malam pertama dia lihat seluruhnya, ternyata istriku cantik, rupawan. Ya. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata kepada diriku. Ini ulama nih, ulama tabi'in. Siapa namanya? Syuraih. Maka aku berkata kepada diriku, ya. Fala athur wa usalli rak'ataini syukran lillah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustadz Syamsuddin SAG di KUA, ya, yang pada hari ini hadir di samping kami. Sunnah sholat 2 rakaat. Karena ketika aku melihatnya, aku berkata, aku harus berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hubungan badan. Ya. Maka falamma sallamtu min salati, ya, ketika aku salam dalam salatku, wajadtu zaujati tusalli bi salati wa tusallimu bi salami. Ternyata istriku juga salat di belakangku, salam bersamaku. Ini juga sunnah. Wardah, Maghfirah, ya, sama Wawan. Ya. Nanti salat sunnah 2 rakaat sebagaimana wasiat orang-orang tua kita. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat 2 rakaat. Dan kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa taala, tadi malam ana coba membaca kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni. Ada 15 jilid. Yang ini adalah hadiah sebagai mahar. Ternyata di jilid yang ke-12, ya, Mujallad Ats-Tsani Asyar, jilid yang ke-12 itu membahas Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang nikah. Saya buka satu-satu sampai pada halaman 385. Ternyata dunglutan kitabnya sama dengan kitab aslinya. Sekarang udah mudah. Antum mau nuntut ilmu agama, sekarang tinggal antum perdalam bahasa Arab sehingga antum bisa menguasai kitab para ulama. Saya bacakan ada faedah yang luar biasa dari Al-Qur'an yang beliau mensyarah, yang beliau mentafsir Al-Qur'an kemudian mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima Muslim. Wa yambaghi lil insani ay yasbira ala zaujah. Wajib bagi seseorang suami untuk sabar terhadap istrinya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang jelek kepada istri, akhlak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, ya, fa in kariha minha khulqan radiya minha akharahu Muslim. Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi yang kita kenal dengan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah patut seorang suami, mukmin seorang suami untuk membenci sebagian buruk akhlak istrinya karena sebagian akhlak yang lainnya dia cintai. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim kemudian dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Madzhab Syafi'i dalam Fathul Bari-nya jilid yang ke-5 halaman yang ke-300 itu menyebutkan, Imam An-Nawawi menyebutkan la di sini bacaannya la yafraq harus di jazm. Yang kenal bahasa Arab, jazm itu disukunkan, tidak dimarfu, didomahkan. Jadi bukan la yafraqu bacanya karena huruf gundul. Jadi kata beliau harus dijazmkan. Apa faedahnya? La menunjukkan la linnahi, la larangan. Berarti dilarang, Pak, kita ini laki-laki suami benci kepada sebagian akhlak istri kita. Karena sebagian istri kita memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Sebagaimana Sallam sebutkan, la yu'min, la yafraq mu'minun mu'minatan. Enggak boleh seorang mukmin, seorang istri membenci, seorang suami membenci akhlak buruk sebagian istrinya, karena sebagian akhlak yang lainnya adalah yang baik. Luar biasa. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulah istri tersebut dengan yang baik, ya. Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci terhadap mereka atau sebagian yang kalian tidak suka terhadap mereka, akhlak mereka, ya, maka fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuatu yang kau enggak sukai, ya. Itu apa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ini mahar, ya.
Jilid yang ke-12. Faedah luar biasa. Ana langsung buka karena sudah sah tadi ya. Sah kata para wali. Ustadz Amir, ya, alhamdulillah. Ada Ustadz Abu Humaid, ya, ada Ustadz Rahmat, ya. Ada Ustadz Samsudin juga, alhamdulillah. Saya sebut sedikit lagi. Wa yanbaghi lil insani ay yaghdhiba. Alla yaghdhiba ala kulli syai'. Wajib bagi seorang suami untuk tidak marah-marah kepada siapa? Sesuatu. Marah-marah kepada sesuatu keburukan kepada istrinya. Li'annahu la budda ay yakuna hunaka qusurun. Karena di sana pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Enggak sempurna kita ini. Hatal insani fi nafsihi maksurun, muqassarun. Bahkan dirinya juga seorang insan, suami itu dia juga apa? Memiliki kesalahan. Ya, jadi bukan istri aja memiliki kesalahan, begitu juga sebaliknya. Walaysa sahihan annahu kamilun min kulli wajhin. Ya, karena dia tidak sempurna. Suami aja enggak sempurna, apalagi istri, ya. Maka dia lebih apa? Fahiya aidon aula bitaksir. Oleh karenanya istri yang Nabi SAW sebutkan, ya, di dalam muqaddimah yang menyebutkan apa? Wal mar'atu kama huwa ma'lumun naqisatu aqlin wa dinin, yang Nabi SAW sebutkan apa? Wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya. Makanya keputusan talak pada tangan suami. Istri minta cerai, minta talak 1000 kali nggak dianggap. Suami juga kalau mentalak istrinya nggak dianggap, tapi mentalaknya dalam hati, gitu ya. Nah, itu nggak dianggap. Tapi kalau diucap, biar main-main, ini jatuh talak 1. Ini merepotkan beliau sebagai KUA. Ya, maka kita sabar. Ini faedah kitab yang luar biasa. Insya Allah kita ajarkan nanti ini ya di kajian kita. Insya Allah ya. Tapi satu-satu. Kalau kitab pertama, jilid pertama sabar, Mas, pasti membahas tentang toharo. Toharo aja berapa jilid gak selesai nyantum. Ini anak langsung melingkar jilid yang ke-12 karena babnya bab nikah. Agar antum paham. Karena kita kadang-kadang sudah gede-gede masih marah-marahan sama istri, ya kan? Istri masaknya asin. Waduh, udahlah ini syaratnya sudah sah, kita harus cari istri baru nih. Nah, ini kacau nih begini. Pak Ji ya? Ini besan saya, insyaallah. Itu kacau. Jadi kita bantu beliau, kita jalankan syariat indah Islam kalau di atas sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian bismillah Allah Subhanahu wa taala, wa aidan yajibu 'alal insani ay yaqisal, ya, masawah bil mahasin. Maka itu suami harus wajib adanya muwazanah. Ini bolehnya manhaj muwazanah. Tapi kalau dalam mentahdzir ahlul bidah enggak boleh muwazanah. Menjelaskan kesalahan ahlul bidah enggak boleh adanya timbangan kebaikan. Nanti akan rancu. Tapi dalam suami boleh muwazanah, boleh menimbang. Jadi seorang suami harus menimbang keburukan istri juga kebaikannya. Kenapa faedahnya? Kalau dia timbang kesalahan istri dengan kebaikan, maka akan hilang marahnya. Paham dong? Itu dia. Faedah luar biasa ini. Bisa juga persiapan bagi yang belum nikah, juga Pak Rudi atau Pak Samsudin yang pengen nikah lagi. Kita siap. Saya siap jadi saksi, Pak. Insya Allah ya. Luar biasa ini ya. Kitab yang agung, yang luar biasa. Kalau dibahas satu persatu, luar biasanya. Itu kalau muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di akhir pembahasan kita, saya akan membawakan cerita singkat ya, cerita singkat dalam kitabun nikah, ya, nikah sholat. Dikatakan qila li Abi Utsman, ya, Naisaburi, bertanya, ada seorang bertanya kepada ulama yang bernama Utsman Naisaburi, ma arja amalun indak, apa amalan yang membuat engkau harap-harapkan masuk ke dalam surga, Allah masukkan engkau ke dalam surga. Luar biasa ini amalan. Ini hubungannya dengan rumah tangga. Wahai imam, wahai syekh, apa amalan yang membuat Anda harap-harapkan masuk ke dalam surga? Allah ridhoi Anda. Ya. Maka qala, dia berkata, kuntu fi subuwati yazdahidu ahli an tazawwaja fa aba. Ketika aku masih belia, keluargaku ingin menikahkan diriku dengan orang yang pilihan dari keluargaku, tapi aku enggan. Ya. Maka faja'atni imra'atun faqalat, suatu ketika ada seorang wanita, santriku, seorang wanita mad'uku yang datang berkata kepadaku, ya Aba Utsman, wahai Abu Utsman, as'aluka billahi antazawwajani, demi Allah aku minta kepadamu agar engkau menikahi diriku. Nah, ini kalau ada seperti ini gimana Pak Ustaz? Kalau ada di sini akhwat misalnya yang masih bujangan,
demi Allah saya meminta kepada Ustadz Samsudin untuk menikahi diriku. Wah, ini mana nih? Mumpung udah ada istri di sini kan? Kita santai aja, insyaallah. Beliau teman kami beliau. Nah, ini luar biasa. Nah, seperti itu kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dia meminta demi nama Allah untuk menikahi dirinya karena ulama besar. Ini berarti orang baik, orang saleh, adab yang baik, akhlak yang baik nih. Maka fa'ahdhartu abah, aku pun datangin bapaknya. Karena nggak sah nikahnya seorang tanpa wali. Makanya beliau sebutkan, nggak sah nikahnya tanpa wali. Nggak ada namanya wali bayangan, nggak ada. Kecuali kalau orang, beliau lebih paham nanti insyaallah. Ya. Wa kana faqiran, ternyata dia orang miskin. Ketika cross check ke rumahnya, ternyata wanita yang minta dinikahi ini, aku datangi bapaknya, ternyata dia orang yang fakir. Ya, biasanya kita senang dengan orang yang miskin. Karena orang miskin itu biasanya nggak neko-neko, nggak macam-macam biasanya. Tapi ada juga orang miskin yang neko-neko. Nah, ini miskin yang 2 kali miskin ya Pak Islam. Nah, ini bahaya ini. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, fazawwajani minha, kemudian dia pun menikahkan aku dengan wanita tersebut, ya, wa faraha bidzalika, dia senang dengan pernikahanku, ya. Kemudian falamma dakhalat ilayya ra'aituha aw arja, ya, masyuha. Ketika dia mendatangiku setelah sah, ternyata wanita ini Pak, wanita yang cacat. Arja, yang timpang jalannya. Aura, yang matanya picek gitu ya. Cacat. Masyuha, yang jasadnya jelek. Ya, ini amalan yang diharapkan Allah ridho kepadanya, dimasukkan ke dalam surga. Kita lanjut sedikit lagi. Qala, maka aku berkata, wa kanat li mahabbatiha, ya, li tamna'ni minal khuruj. Dia mencintaiku, istriku itu mencintaiku meskipun buruk rupanya, ya, cacat, matanya, ya, tidak melihat sebelahnya, membuat aku menahan diriku untuk tidak meninggalkan dirinya, ya. Faqadu hifdzan liqalbiha, untuk menjaga perasaan hatinya. Coba lihat, pernah Bapak demikian? Istri Bapak cantik-cantik, luar biasa, sempurna, istri kita sempurna, nggak ada yang cacat, nggak ada yang timpang, lebih bersyukur mestinya. Ini ulama besar, diuji Allah Jalla wa'ala, dinikahkan dengan istri yang dia lihat saat itu tidak menyenangkan dirinya, hatinya, cacat, buruk rupa. Tapi aku, karena dia cinta kepadaku, aku tahan perasaan tidak enakku kepada dirinya. Ya. Wala azhar laha minal bughdi syai'an, aku tidak tampakkan ketidaksukaanku kepadanya. Ya. Wa inni ala jambil ghadab min ba'dihha, qala fa baqiyat hakadha 15 sanatan. Ternyata selama 15 tahun pernikahannya langgeng mawaddah warahmah. Ya. Hatta matat, sampai dia meninggal, 15 tahun meninggal. Fama min amali syai'un huwa arja indi min hifdzi liqalbiha. Inilah amalan wahai fulan yang kau tanyakan, yang aku harapkan agar Allah masukkan aku ke dalam surga, Allah ridhoi aku di akhirat. Ya. Menjaga hatinya. Ya. Menjaga hatinya sampai dia mati 15 tahun. Oleh karena kaum muslimin, anak-anak yang dirahmati Allah Jalla wa ala, saling mencintailah kalian karena Allah Jalla wa ala, ya. Semoga di akhir nasihat ini Allah Jalla wa ala berkahi kita semuanya, keturunan kita semuanya, ya, kedua mempelai, ya, dan anak keturunannya semuanya, ya, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, ya, ya hayya qayyum, ya, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.